Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. IHSG hari ini melemah 0,2%, ditutup di level 6080, masih di atas 6000 ya. Dan candlenya lower high lower low. Di area resisten ini area 6100-nya masih betah jadi resisten ya. Ya kalau misalnya apa namanya? Ada koreksi-koreksi, mudah-mudahan sih ini kan di bawahnya nih ada bekas gap nih 6047 6066, mudah-mudahan sih ya ini masih bisa jadi area support. Dan di bawahnya lagi ini area bekas gap yang cukup lebar nih, sebelumnya sempat jadi area support juga sih, 5947 5999. Oke lah, sementara sih itu dulu ya. Mudah-mudahan cepet breakout area 6100. Enak sih kalau udah breakout 6100. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL. Nah, Bank Rakyat, Bank Rakyat ini bagus loh. Bank Rakyat bagus ini. Beli sih nggak apa-apa ya. Area resisten di sekitar 4770 4850. Mudah-mudahan lancar kesananya. Bank Rakyat yang belum punya ya beli nggak apa-apa, yang udah punya ya udah simpen. Friend, friend ini saya pilih tunggu dulu lah ya. Agak susah sih. Memang di range harga sekian ini risikonya gede. Kalau kita lihat kebanyakan nih saya zoom outnya. Lihat beberapa bulan terakhir lah. Area 74 76 masih jadi area support. Kemudian ya ini sih area 94-an ya yang masih jadi area resisten 94 95. Karena waktu tanggal 16 bulan 4 16 15 16 kok 16 15 16 19 ini jadi masih jadi area resisten nih 94 95. Hari ini juga dites lagi. Tunggu breakout dulu lah ya. Mudah-mudahan sih ini ada sideways kecil dulu, baru nanti kalau breakout bisa diikutin. Tbik Tbik ada kemungkinan rebound sih, ada kemungkinan membal, tapi ini udah akumnya udah mulai ganti jadi merah-merah nih. Sejak kapan nih? Yang konsisten merah nih ya. Sejak tanggal 2 bulan 6. Naik tapi diikuti aksi distribusi oleh big player. Jadi ya kalau trennya sih masih bullish ya. Coba lihat intraday-nya. Ya, masih bullish lah. Kalau misalnya mau beli buy if break 3100 pun, cut loss di bawah 2980, area resisten di 3250 masih nggak apa-apa sih. Tapi ya pasang cut loss di bawah 2950. Karena ya kalau turun terus kan nggak enak, daripada cuannya ke gerus terus ya. Harapannya sih masih punya barang ya, karena diajakin belinya udah dari beberapa waktu yang lalu juga. Udah agak lama lah pokoknya. Kalau misalnya udah take profit sebagian ya mau beli lagi kalau naik ke atas 3100 nggak apa-apa. Cut loss di bawah 2980 ya. Resisten sekitar 3250, ini ada ruang sekitar 1:1 lah ini kira-kira ya. Iya sih, 1:1. Arto Arto sementara hold dulu nggak apa-apa sih. Trailing stop di bawah 12.000 lah. Cari turun ke bawah 360, take profit dulu nggak apa-apa, atau kabur ya. Ini apa? Era tes area 700 cuy. Pasang trailing stop boleh lah di bawah 68, di bawah 670. Boleh. Next, PTDU. Masih higher lu candlenya. Coba lihat hourly. 3000 ya. Ya. Kalau kita lihat hourly ini sih, selama nggak ke bawah 3500-an kali ya masih aman. Adru, nah ini menarik nih. Adru nih, per batu baraan cukup kuat ya sampai sore ya.
bertahan di atas 1300 dan candlenya nih bagus nih. Kalau geser ke time frame yang lebih kecil bisa jadi ini sideways kecil ini jadi pola penerusan. Jadi bisalah buy if break 13.50 ada row-nya ya. Cut loss di bawah 12.95 itu ada berapa persen ya? 4%. Oke, di bawah 5%. Terus resisten pertama sekitar 14.15, 14.40 ya. Atasnya lagi di sekitar ini nih 15, ini tutup berapa ya, 15.25, 15.25, 15.35, nah 15.40, nah kurang lebih kayak gitu. Dan ya bolehlah. Nah, dan ke area 14.40-an itu ada ruang sekitar 6%, dan kalau misalnya masih lanjut ke sekitar 1.500 aja lah ya. Ada 11%-an. Lumayan. Space-nya. Ada ru nih, bagus nih, ada ru. Yang udah punya barang boleh nambah kok. Buy if break 13.50. Medco. Medco hold dulu sih nggak apa-apa ya yang udah punya ya. Ini candlenya saya nggak tahu kenapa kok kecil gini, tapi masih bikin higher high dan higher low. Hold dulu nggak apa-apa. Pasang aja trailing stop di bawah berapa ya, 700 kejauhan, 730 lah. MCAS ntar nggak dapet ide. Mari lu kempes. Trailing stopnya di bawah 322 ya. Kalau misalnya tutup di bawah 322 atau tutup di bawah 320, kabur dulu aja sih. TCPI turun ke bawah 8125 tadi ya, tapi nggak tutup di bawah 8125 sih. Jadi besok kalau coba kita lihat. Jadi besok kalau misalnya turun lagi tuh ke bawah 8125, kabur dulu sih nggak apa-apa ya. Terus sebagiannya lagi di bawah 7875. SNLK ntar aja. Wih, NPGF-nya break out 169 cuy. High-nya ini 174. Wih, tutup 175 hari ini. Mudah-mudahan lah lancar ke 200-an ya. Yang udah punya barang ya hold dulu aja. AGII ini hitungannya tes area resisten 1160, atasnya lagi sekitar 1220 resistennya. MPPA pasang aja trailing stop di bawah 1155. Kalau turun dan tutup bawah 1155 kabur dulu sih nggak apa-apa. Terus Soci, Soci saya pernah kasih nggak ya? Belum deh kayaknya. Coba zoom out. Soci ini mulai menarik sih. Oke ya, ini mulai menarik. Buy if break 228, cut loss di bawah 216 itu ada, itu space-nya berapa? Ya 5% sekian lah, lebih dari 5% ya, diatur aja dari size-nya. Resisten pertama di sekitar ini ada space 7% di sekitar 244. Duh, kok saya hapus. Atasnya lagi di sekitar 250. Lumayan tuh, Soci tulis ah. RANC ya, kemarin udah dibahas ya. Ini kalau naik ke atas 790 bagus, tapi ya pasang aja trailing stopnya di bawah 740 yang udah punya barang ya. SRTG trailing stop di bawah ini boleh 1595. Inco, wah Inco ini bertahan di atas 4700, oke lah. Tapi saya masih perlu tunggu dulu sih, tunggu dulu. Gedein lagi. Yalah ya. Logam-logaman saya tunggu dulu lah. Ini sih kalau lihat ini kita anggap low-nya ya, memang ini low. 4110 kita anggap low-nya, terus 5600 kita anggap high. Jadi 4420 ini adalah higher low ya. Dan ini cukup menarik sih infonya.
ada peluang lanjut naik kalau berhasil breakout 4880 4940 dan perkiraan resisten di sekitar 5500 5600 ya. Oke, kurang lebih kayak gitu infonya. Ikan biarin dulu. Wins kemarin udah dibahas ya. Ini masih bagus selama nggak ke bawah 120 lagi, bagus lah. IPTV 300 masih jadi resisten. ISAT-nya saya wait and see dulu lah ya. Kok kayaknya ini ya sih, saya pilih lihat dulu besok. Apa belum dapat ide. Viva biarin dulu. ITMG, nah ini ITMG nya nih boleh nambah kalau naik ke atas 15075. Wah, mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Terus perkiraan resisten terdekat puncak sebelumnya lah. 15700. 4%-an sih ya. Tapi ya lumayan lah buat averaging up boleh. Jadi buy if break 15075, cut loss di bawah 14700. Resisten sekitar 15700. ITMG. Tadi sih perbatu baraan rasanya beberapa menarik. Coba kita lihat temannya juga lah. Apa ya, Doit ya. Doit coba kita lihat besok ya. Rasanya sih kalau naik ke atas 382 bagus. 382 384 tuh ya rasanya bagus, tapi coba kita lihat besok lah. Buy break 382 boleh, tapi ya lihat besok dulu lah ya. Resisten sekitar 404. Bentar, sorry. Temannya lagi apa ya, Harum mungkin. Harum nih juga menarik nih. Kok nggak ganti? salah lihat saya. Oh iya, Harumnya masih menarik. Harum oke lah. Hari ini ya oke lah. Jadi kayak gini aja. Buy if break 5575 ya. Resisten sekitar 6000 6150 lah. Ada ruang sekitar 10%-an. Cut loss di bawah 5275 aja lah ya. Harum ini banyak percoalan kok. Jadi mudah-mudahan besok bagus lah. Sorry. Satu lagi. Indi apa kabar? Indi belum lah ya. Tapi ini kalau bertahan di atas 1400 sih bagus. Saya ngarepnya besok masih bertahan di atas 1400 lah. Kalau misalnya besok naik ke atas 1475 mau beli nggak apa-apa lah ya. Coba lihat besok. Next, BKSW kasih aja trailing stop di bawah 190 ya, yang udah punya barang, atau 18 berapa tuh, 187. Kalau naik ke atas 238 sih bagus, tapi range-nya itu lumayan. 200-an juga mana tadi ya, 200-an masih jadi resisten tuh. Enggak sih, hari ini tutup di atas 200. Ini yang 238 yang masih jadi resisten. Next, APIC buat yang udah punya barang aja ini, pasang trailing stop di bawah 775. Yang pengen beli ya buy if break 795 atau 800 lah ya. Tapi sih saya prefer lihat yang lain dulu aja. BBHI trailing stopnya pasang di bawah 1840. Bevin tuh tadi sempet turun ke bawah 840 tuh, kabur sih, nggak apa-apa yang mau kabur ya. Besok kalau turun lagi ke bawah 840 kabur lah, nggak apa-apa. Kalau kita lihat nih MACD-nya, histogramnya udah mulai mengecil, artinya sejak ini ya terakhir di tanggal 4 bulan 6, mulai tanggal 5 histogramnya mengecil, artinya momentumnya udah melemah tuh, momentum naiknya. Jadi ketika momentum naiknya melemah, cari sell on strength nggak salah. Tapi kalau bisa jangan semua kalau trennya lagi bullish. Kalau trennya masih bullish, yang dijual atau yang di take profit ya sebagian dulu nggak salah. Gitulah. Next, link sempet turun bawah 4380. Kalau misalnya udah take profit atau udah kabur karena turun bawah 4380,
nggak apa-apa, sebagiannya lagi pasang aja trailing stopnya di bawah 4280 lah. J-Sky kemarin udah dibahas sih ya, turun bawah 179 gak enak. LPPF, wah ini sih nggak tahu kenapa ya, berat banget tuh 2000-nya, kempes mulu. Coba lihat besok lagi. BBYB belum dapat ide, ini BBYB biarin dulu ya, 450-an lah, bertahan di atas 450 sih bagus, mudah-mudahan bertahan ya. Saya ngarepnya besok ada naik-naik, tapi ya nggak perlu tinggi-tinggi, nggak apa-apa, yang jelas bertahan aja dulu di atas 450. LPPF lagi. BNBA ini juga sama, saya pilih white NC dulu, bertahan di atas area 900-an lah ya. Bex, yang masih punya barang mungkin trailing stopnya di bawah 95 ya. Kemarin udah di ini ya, di apa namanya, diingetin. Ini histogram MACD-nya pas waktu hari Jumat tuh kan mengecil tuh dari yang sebelumnya menggede apa lebih besar, terus hari Rabu lebih besar dari Rabunya lebih besar dari Selasa, Kamisnya lebih besar dari Rabu, Jumatnya lebih kecil dari Kamis. Nah, hari Seninnya hari ini bisa tuh cari sell on strength, hijau jual gitu ya. Next, MNCN biarin dulu aja lah, nggak naik ke atas 1065 ya udah. BCAP turun bawah 185, yang kalau misalnya hari ini masih disimpan batasnya, kalau turun bawah 185 kabur lah, nggak apa-apa ya. BHIT kemarin, nah ini besok ya cari sell on strength, nggak apa-apa yang masih punya BHIT, hijau jual. Agro juga tadi kok tadi kemarin Jumat ya udah diingetin ya. Oh enggak cing, enggak ding. Oh ya, karena kemarin kan dibahas nih masih bisa di hold, terus hari ini ternyata histogram MACD-nya mengecil ya. Memang ini candlenya lower high lower low lagi ya, meskipun masih di dalam range candle hari Kamis pekan kemarin, masih di dalam range 1075 1195. Jadi kalau besok mau sell on strength nggak apa-apa, nggak salah, siapa tahu masih mau bikin sideways dulu gitu ya. Kalau bikin sideways sih nggak apa-apa, khawatirnya kalau ternyata turun bawah 1075 dan tes area sekitar 1000-an lagi kan ya sayang. Kalau misalnya udah cuan di hold jadi cuannya menipis atau malah bahkan nggak cuan, jadi mending ya. Jadi kalau saya pilihnya sell on strength dulu sebagian, baru kalau misalnya ada konfirmasi mau lanjutin naik lagi, beli lagi tuh nggak apa-apa. BMRI beli sih nggak apa-apa ya. Atau kalau misalnya mau nambah barang ya Pak Iprik 6325 nggak apa-apa, harusnya udah punya barang sih, simpan aja. MDKA kempes sih ya. Ini goldnya juga turun lagi hari ini, 2 hari Kamis cuma turun. Kayaknya sih udah kena area resisten dah goldnya, emasnya ya. Kalau kita lihat MDKA-nya ini 2880 kebetulan juga area resisten, jadi mudah-mudahan sih besok masih bisa naik ke atas 2880. Kalau ternyata turun dan tutup di bawah 2700, kabur dulu aja lah ya. AMRT ini ya besok cari sell on strength lah, bisa. Udah dibahas ya kemarin ya. Mulai dari tanggal berapa tuh, 7 bulan 6 histogramnya lebih gede, bulan 8-nya tanggal 8-nya lebih gede dari tanggal 7, terus lebih gede sampai hari Jumat kemarin, dan sekarang hari Senin lebih kecil histogramnya dibandingkan hari Jumat kemarin. Artinya momentumnya melemah tuh. Jadi ketika ada harga jalan naik terus momentumnya kita lihat udah mulai melemah, cari sell on strength, take profit sebagian buat yang punya barang, nggak apa-apa, nggak salah, sebagian dulu aja kalau misalnya tren bullishnya masih relevan atau masih terjaga gitu ya. Next, BABP, pasang trailing stop aja lah ini ya.
di bawah 342 yang masih mau hold. Yang mau sell on strength juga nggak apa-apa. Oke lah, nemu beberapa tadi rata-rata per batu baraan ya. Ada Harum, ITMG, Soci, Adaro, BBRI. Itu dulu dari saya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Insya Allah besok ketemu lagi. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.